Nah, dalam era teknologi sekarang ini, buku itu sudah mulai sepi, toko-toko buku itu sudah mulai sepi. Orang lebih ngambil jalan pintas belajar di teknologi, di Google. Saya pun kadang kalau mau ada wartawan nanya gitu, oh iya itu pikirannya orang itu kan baca buku, enggak cukup buka Google tentang iki wes paham juga. Mau tampil di TV ya mau dalam perjalanan buka HP sudah bisa tahu ini. Nah, tetapi kenapa orang adanya kemudahan yang diberikan Allah ini, tetapi itu tidak dimanfaatkan dengan baik. HP dipakai WA aja nggak berkembang. HP cuma dipakai lihat-lihat gambar misalnya. Ya nggak berkembang. Ada kemudahan, ada fasilitas, kalau tidak dimanfaatkan itu tidak akan menjadi orang yang sukses. Udah begini, jumlah pengacara itu makin tahun makin banyak. Maka persaingan dolek duit nih cari dikaji dolek uang bermasalah mau iya tambah wake, karena persaingan tajam. Tapi saya tidak patah semangat. Rezeki itu wis ditulis, wis digawe Gusti Allah. Tetapi kan kita nggak mungkin terus ngandano ya wis ditulis wis ora teko tidak. Tergantung kepada diri kita sendiri. Semakin banyak tantangan, kalau kita tidak mampu membaca tantangan itu, ya kita akan tertinggal. Dan banyak orang menurut saya sajane punya kemampuan, sebenarnya dia punya kepintaran, tapi tidak pandai memanfaatkan peluang, ya akhirnya tertinggal. Ibaratnya ada sarjana lulusan UNER, lulusan Gajah Mada, kalah mbek wong sing gak duwe ijazah, kalah dengan orang yang lulusannya kampusnya tidak punya nama, atau waktu kuliah nakal sehingga lulusnya suwe, tapi dia pandai memanfaatkan situasi, pandai membaca peluang. Nah ini kan harus digabung, pintar saja tidak cukup. Nah itu lahir kalau tadi ketika dia itu melihat aturan itu dijadikan kebiasaan, dijadikan karakter, sehingga ditempa, maka cita-cita atau kesuksesan itu bisa diwujudkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Semakin banyak rintangan dan tantangan yang kita hadapi, makin pintar. Mulane napa? Panca prasetya niku Pak Cisane. Santri Singa Putih harus pandai membaca situasi, pandai membaca di sekitar, pandai membaca perkembangan. Nah, dari santri Singa Putih harus pandai. Yang kedua, santri Singa Putih harus mengerti. Santri Singa Putih harus bijak. Santri Singa Putih harus berani melangkah, berani tampil. Kayak Pak Gisole berani tampil di TV, berani. Jadi tentu keberanian itu disertai dengan ilmu. Lalu berani dok tanpa ilmu ya konyol. Sama dengan bunuh diri, wanita. Tapi gak disertai ilmu itu rusak. Nah, karena itu bagian dari aturan ke pesantren, santri Singa Putih harus pandai. Ya mulai di pesantren ini jenengan harus belajar pandai membaca situasi. Oh iki waktu ini sholat jamaah salat. Iso santri harus ngalah nomor mudabiri. Durung diugah wis tangi dhisik. Ayo, elawo dhisik anakku tangi ne. No. Jadi lalai santri
napa kalah mudabir ya terus ae di bawah mudabir. Santri-santri harus napa ojo kalah-kalah mbek mudabir. Lah iso mudabir durung tangi jenengan tangi. Lho ngoten. Sadurunge napa niku bel sekolah wis nyampe di sekolahan lho ngoten. Kuwabe ono aturane gak oleh sakarepe dhewe masih berusaha nggih ngoten. Ya lelek nganggo sakarepe dhewe ya pasti tak lama. Wong sing melanggar aturane Allah diatur kok ambek Gusti Allah. Melanggar aturan perusahaan ya gampang tewas, artinya gampang napa? Keluar. Lah diberi kesempatan, diberi kepercayaan itu harus betul-betul dirawat dengan baik. Dirawat dengan baik. Dan soro wae ya mati wae kemale kagem soro. Nggih. Ya mati kok sajane hakikate mati ya soro wae lek bekale durung cukup ya tetep soro. Urusan ambil malaikat. Enggak Pak Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpulkan pengajian pada malam hari ini di arahanipun Romi menawi wonten ingkang lepat. Biasanya Romi kalau ngasih waktu kan singkat mawon. Kalau nggak ada interupsi itu berarti ada waktu longgar. Yang pertama adalah ada moto yang kami pegang Romayai yang jadi banyak sekali pemikiran-pemikiran di lembaga di sekolah saya dulu yang disebut oleh Pak Bambang tadi yang kaitannya dengan aturan. Tidak ada kemajuan kecuali ada kedisiplinan. Tidak ada kedisiplinan kecuali ada keteladanan. Kalau dawuh dari Romo Yai sudah no debat lah. Sudah tidak sudah nggak usah diperdebatkan. Laras tadi mudabir ya harus maksimal. Anak-anak kalau pengen sukses melebihi mudabir ya bangun lebih cepat dari mudabir. Ketika saya menjadi mudabir aktif bersama anak-anak yang jadi motivasi saya harus strength, saya harus maksimal, saya harus setil. Keranten nopo, kita kan ngawal anak-anak menjadi pemimpin dunia. Seorang trainer itu harus melebihi yang ditrainingkan, yang dilatih. Pelatih sepak bola ya seyogianya ya lebih ahli daripada pemainnya. Nah, saya pengawal, harapannya anak-anak menjadi pemimpin, menjadi birokrat, menjadi pengusaha ya saya harus semaksimal mungkin. Walaupun banyak ini di lapangan. Jadi itu tadi mudabir sudah bagus Pak Rob dan lain-lain penyampaian dari Romo Yai. Dulu saya tremor ketika penyampaian seperti ini. Sekarang santai karena Romo Yai disupport terus. Ketika megang mic berarti Anda yang menjadi yang megang itu adalah Anda. Jadi itu tadi siapapun yang menjadi stakeholder, tidak ada kemajuan tanpa kedisiplinan, tidak ada kedisiplinan tanpa keteladanan. Makanya guru-guru diaturi ngawas ya. Bagaimana guru-guru nggak ngawas dengan menekan anak-anak yang biar ngaji. Terus Romi nantikan lembaga ini harus maju. Saya membahas sedikit teknis mawon. Maju dari apa? Kalau saya menyimpulkan ya dari kelembagaannya, dari tata lembaganya, dari sistem. Terus untuk menyokong itu adalah unit usaha. Saya masuk ke ranahnya Wahab yang akan ngisi lari-lari nih. Soalnya penting Wahab, saya alhamdulillah dulu saya berpikir ketika habis nikah saya gini, ini gimana ya ini? Lanjut di pondok atau di rumah? Di pondok nanti terkekang.
terus apa namanya, apa nih, mau usaha gitu terpaku pondok, nggak bisa berkembang lah. Asumsi saya seperti itu, Abah Wahab. Ternyata semakin jauh di sini saya sangat keliru. Di akhir-akhir ini saya wirawiri dengan kedinasan. Makanya saya kalau lihat Abah Bambang yang mantan ketua dinas, saya senang karena lembaga ini memang harus ada jaringan apa namanya terhadap kedinasan. Saya dulu feodal, sudahlah, penting usaha kan. Penting usaha, betulan sukses gitu. Ternyata ke depan itu ada birokrasi yang memaksa kita harus dekat dengan kedinasan. Makanya butuh jaringan-jaringan beliau itu, beliau apa Bambang. Nah saya ini sedikit cerita. Romai ngapunten sampun kula sampaikan salam datang Pak Tri. Lucunya begini, Pak Tri itu ketua dinas koperasi. Nah beliau niku kalau datang niku buatan nyawang kulo, tetap fokus tanda tangan, ya ada apa? Ngapunten Pak, saya dari Singapura langsung. Jadi Singapura udah abang di kedinasan sudah Romai sudah membangun jaringan itu, tinggal kedepannya bagaimana. Jadi di kedinasan Singapura itu sudah punya nama. Bagaimana kedepannya kita menjalin itu. Nah itu, jadi memang ada atau apa namanya, paksaan birokrasi Indonesia untuk nggak bisa kita itu untulan bahasanya maju sendiri, nggak bisa, harus ada, makanya harus santri harus ada di birokrat, ada ini di kedinasan, memang harus. Bukannya apa Pak, oh ini orientasinya politik, bukan politik. Bagaimana nanti kursi-kursi politik diduduki dengan orang fasik. Arab mau melegalkan, mau izin madrasah saja dipersulit, mau melegalkan usaha dipersulit. Dan memang harus mau nggak mau santri harus berperan di situ. Nah dari kelembagaan tadi masuk ke pendanaan Abah Wahab. Alhamdulillah kalau sangat mengapresiasi aturan dari Cahaya Pro nih, sekaligus mensupport rencang-rencang dari Cahaya Pro. Kan aturannya wajib ngawas, ngerti nggih? Saya malah iri. Sedangkan unit usaha kami yang di dalam pondok, karyawannya belum bisa ngawas. Jenengan yang di luar malah wajib ngawas. Terus mungkin ada rencang-rencang, saya sering kirim dan sekarang masnya ini tidak di sini. Dulu saya sering, mungkin ada tekanan ngawas, kalau ngeten damel kehilangan motivasi. Saya pernah kaitannya dengan pemikiran internasional. Dulu saya sebelum masuk Singapura sudah mempunyai apa namanya jadwal mau keliling dunia. Saya takut ketika itu Romai nanti nggak diizinkan lagi, karena pemikirannya Romai tasawuf, zuhud kayak gitu. Ternyata lebih modern yang diperkarakan. Romai kemudian saya mau keliling dunia, Romai jangan berangkat. Saya ketika itu izin takut ya, apa ini wis di jadwal di ini. Nah ketika itu saya di negara yang mayoritas non muslim, sholat saja susah. Teman-teman yang ada di luar sana mau sholat itu nyuri-nyuri waktu. Saya sholat pernah pakai ini ketika masuk negara yang ini pariwisata, jenengan dikasih brosur kalau kados masuk ini Jatim Park itu buat sajadah. Jangankan jauh-jauh, sekarang hotel-hotel itu nggak punya tempat wudhu. Ini di kamar memang jarang, wudhunya di wastafel. Alhamdulillah baru pun penugasan Romo Yai dekat dengan kedinasan, saya wirawiri di hotel, jadi tanpa tanpa dipungut biaya dengan ilmu yang banyak. Nah ketika itu saya sholat saja susah. Nah teman-teman yang di Cahaya Pro dan yang ini, wah wajib ngaji, wah itu untung banget. Untuk peraturan itu wajib kewajiban yang mendekatkan kepada agama. Coba kewajiban yang meninggalkan ini kewajiban. Contoh, kamu itu tak gaji bukan untuk sholat Jumat. Pak saya izin buat sholat Jumat, loh nggak ada dalam jadwal. Untung-untungnya Cahaya Pro kan
kewajibannya ngaos gitu. Oke, niku damel motivasi kalian rencang-rencang karena sama-sama unit usaha bahwa jadi ada kelembagaan. Kalau menurut saya juga ada pendanaan ke depannya itu. Bagaimana apa yang mendanai pondok ini biar bisa maju, tidak lepas dari pendanaan. Nah, terus keuntungannya kan juga banyak yang digunakan untuk perjuangan, kan nggak paham nih. Terus apa ruginya? Nah itu yang buat apa nih? Iling-ilingan kali rencang-rencang Cahaya Pro. Terus apa nih? Nah ini ada saya sering ini kirim itu kepada pemikir. Beliau pemikir dulu, aktif di Ngaji. Kalau menurut saya beliau meninggalkan Singa Putih untuk orientasi yang sekarang ada di Panjenengan, apa Wahab? Jenengan kan beli mobil kayak beli gorengan. Nah, ada di antara kami yang keluar dari SPM pengen ngejar itu. Sedangkan jenengan loh pengen merapat ke SPM, gitu kan? Itu kok motifnya jenengan untuk ketenangan atau dan lain-lain. Cuman jenengan yang sudah mendapatkan itu pengen merapat ke SPM. Nah kita yang pengen ini menggebu-gebu udah nggak bisa ini, nggak sugi-sugi aku di SPM. Dah keluar aja. Ada seperti itu, wow. Jadi saya ngirim-ngirim air itu ada banyak yang itu adalah vakum lah. PI menawi aktif lagi nanti kalau putus ternyata aktif lagi kan nggak tahu. Terus ini masalah apa nggih? No debat itu. Saya niki Haji Soleh, saya acara TV saya yang saya senangi dari ILC. Dulu ternyata jenengan pernah jadi narasumber ya. Saya suka debat. Nah, saya motif saya gini, kelihatan pintar tuh gampang. Belajar pola pikirnya, belajar mematahkan argumen, belajar ngeles ketika salah, kan ngoten. Nah, acara yang tak ikuti itu favorit saya ELC. Lihat orang-orang tukaran itu saya senang. Cara berpikirnya saya senang. Nah, ketika baru-baru belajar kan seneng gitu, apa namanya? Wah, debat sama orang lain kelihatan pinter. Nah, kena ada orang mau ya nggak bakalan apa ya, kurang barokah. Ilmu itu debat-debatan di opo gitu. Nah sekarang saya agak tobat. Kalau dulu seneng kayak mendebat orang gitu. Si agak. Debat. Menawi niku mawon ngapunten ingkang kathah menawi radi panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tapi karena dawuh Kanjeng Nabi sapa wong sing ndoleh ilmu kepingin digawe ngalah-alahno konjone nggih neraka panggonane fal yatabawa maq'adahu fil neraka. Alek nyambut gawe tanpa disertai dekat dengan Allah pasti mboten barokah. Lek sugih iso sugih tapi mboten barokah. Orang yang tidak dapat barokah itu ya, pasti tidak enak. Sebab itu enggak ini kemaksiatan, nggak bisa tenang. Santri itu harus ingat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya berzikir yang bisa menenangkan hati, bukan yang mobilnya ribuan. Kita tambah bingung. Makanya harus cerdas. Nah semuanya yang gabung di Singapura dia harus ngaji. Mereka ngaji suatu saat pasti kalau wis lerenono ae percuma kalau barokah ngaji. Ono untungnya mek rupa duit tok. Nah, kenapa Wahab merapat ke Singapura? Monggo Wahab. Jadi jawab langsung kali yang bersangkutan. Santri itu harus cerdas kale harus pekah, cerdas lan kale cerdas sampai pekok kale. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi disampaikan Pak Mata tentang suatu usaha ya. Saya itu dulu suka berlogika. Artinya gini, dalam suatu perencanaan progres pekerjaan itu
ada step pertama, step kedua, step ketiga, setelah itu finishing dan hasil. Dikala akal ini berjalan yang tanpa didasari keyakinan, perjalanan untuk menggapai suatu kesuksesan materi itu kadang kita nggak tahu jalan. Oh iki wae menggo, oh iki gak oleh, iki oleh. Kita menghalalkan segala cara gitu. Ya tadi jenengan bilang tentang suatu progres kelembagaan untuk grupnya bagus memang harus berdekatan dengan pejabat-pejabat tertentu yang berkaitan. Tetapi itu memang benar, dalam dunia bisnis pun akan seperti itu. Tetapi dalam cara kita pendekatan itu apa yang kita bawa. Kalau kita hanya dekat dengan pejabat ataupun dengan kepentingan, itu pun akan terjadi realisasi, tetapi dengan cara yang kadang itu lebih sulit. Kembali lagi ke hukum silaturahmi itu Pak Fata. Jadi dengan siapapun, masalah apapun yang kita nanti akan sharingkan dengan orang-orang yang tertentu yang akan menjadi suatu jalan kemudahan itu, yang kita bawa pertama adalah niat kita bersilaturahmi untuk saling cari manfaat. Tadi usaha saya dulu dan sekarang itu bedanya. Kalau dulu itu sering bikin planning. Kalau sekarang saya pikir-pikir, kita menjadi manusia nggak usah akan planning. Artinya apa? Cukup kita bikin perencanaan, kita jalankan, jadinya seperti apa, kita pasrahkan. Lah dari situ hidup saya lebih tenang. Kalau mau disimpelkan yang lebih simpel itu sebenarnya kalau mau sukses tuh, Yai sering ngomong tuh satu aja kuncinya, loman. Kadang Yai betul katakan tadi, dunyanya akeh tapi tidak bawa ketenangan. Itu sudah terjadi dalam hidup saya. Menjadi orang yang selalu berpikir dunia sudah terjadi pada hidup saya di awal karir. Tetapi yang saya sangat nikmati adalah dikala saya mengenal Tuhan saya dan saya mengenal agama saya, dan saya berikrar pada waktu pertama ikut Yai, saya katakan saya akan ngawulo ya. Disitulah kemudahannya sangat-sangat banyak. Jadi seolah-olah sama tadi bilang kayak beli gorengan itu sebenarnya saya nggak pernah berusaha yang terlalu berlebih-lebihan. Saya hanya yang penting hidup itu ojo penting no awak musik tapi penting no agamamu. Tadi hanya dua yang saya pegang dalam berbisnis adalah satu loman, yang kedua pikiran agamamu. Itu memang betul nanti dunyanya katut. Dan banyak masalah-masalah pekerjaan yang saya tidak ngerti tiba-tiba dapat jawabannya. Dapat juga kadang saya angan-angan saya kepingin buka pasar, contoh di Bali gitu ya, tiba-tiba ada orang Bali yang hubungin saya, dan itulah yang saya yakini. Jadi kalau kepingin jadi orang kaya itu sajane nggak usah pinter-pinter nemen, kepinteran tapi kadang juga menyesatkan kalau akalnya yang dipakai terus. Jadi kita itu sukses pakai keyakinan aja. Kita pakai keyakinan, dasar ilmunya itu kayak mobil itu cuma dipoles toai, cukur kayak ngapi, pernis itu loh. Pernis mobil itu kan kayak finishing tok loh. Bukan untuk menjadikan warna yang bagus. Tetapi dengan warna itulah dipoles dengan finishing yang bagus, artinya kita pasrahkan semuanya ke Allah, pasti jadi hal yang indah. Yaitu jadi jarang saya mempunyai rencana-rencana itu. Yang sering ya saya sharing aja sama Yai. Jadi sharing dengan nyaman ya, masalah agama saya juga. Jadi itu beliau tuh guru saya. Dikala saya berkehidupan normal saya bisnis saya juga sering sharing sama Yai. Jadi hanya bondo manut, bondo pasrah, bondo hidup ini sudah ada yang ngatur. Jadi supaya tidak tersiksa batin kita. Jadi yang menyiksa batin itu adalah masalah dunia. Sedangkan
masalah dunia sudah ada yang ngatur. Dari situ otak saya ikut yai, akhirnya saya yakin di Singapura tadi itu udah sing dilarang yai yo enggak saya jalankan, yang diperbolehkan saya jalankan. Kadang kelihatannya progres, ini bagus yai, ini progresnya nanti hasilnya sekian. Tapi yai itu kan kalau ngelarang nggak pernah ngelarang, dia cuma bilang kadang dalane lunyu lah, mendungin di kulon lah. Tetapi kita harus cerdas, apa ya tidak mesti. Saya seringnya sudah bilang mendungnya gini, jalannya tak terjam. Dalam bisnis saya, waduh bener ya ngomong. Ternyata mendung dan hujan ini adalah kesulitan. Dari situ akhirnya saya nggak berani nentang. Kalau gambarannya nggak baik, saya mending akal saya tak matikan. Gak usah wis iki sing dirumat. Ya ini yang diyakinkan, artinya pupuklah kerjaanmu dengan kebaikanmu. Artinya kalau kita mau menjadi orang pandai sesuai saya, ya jangan pernah kita merasa pandai. Dan jangan pernah kita merasa ingkar dengan hati kita, itu aja. Saya mengatakan, saya kerja buat agama, saya mengatakan saya manut yai, tetapi hasil itu tidak akan bisa dibohongi. Apa? Semakin banyak kemudahan. Artinya apa? Ya mulut ini harus sama dengan hati. Kalau mulut nggak sama dengan hati, ngomong manut, ngomong loyal, ngomong no mikir pondok, ngomong no pintar, tetapi manfaat omongannya nggak ada, ya pasti yang terjadi suatu kesulitan. Jadi Pak Fatah sebagai pengelola air minum itu ya sedikit masukan, kurang konsisten aja. Jenengan nggak mau nanya. Ya itu, jadi Saman ilmunya banyak, kalau nggak mau nanya ya percuma. Saman punya jam terbang yang tinggi, tapi kalau Saman nggak mau nanya ya percuma, nggak akan. Jadi jam terbang itu nggak akan ada manfaatnya. Makanya saya sering kan kadang saya tidak melampaui sampean, saya lalu melampaui ke ya itu bukan masalah apa, karena sampean orangnya kurang bertanya. Sama dengan saya, pertama saya ngaji ke yai, saya minta satu yang dimaafkan. Ngapunten yai, bila mana saya nanti ikut di Singapura, jenengan pun marah nggih. Karena kula niki tiyang bodoh yang pasti akan selalu banyak nanya. Dan disitulah membawa rasa nikmat dikala saya bercengkrama dengan yai itu, semua saya sampaikan. Karena sudah perjanjian saya dengan yai, saya ini orang bodoh, dan kalau saya banyak nanya, jenengan pun sampai marah kali kula. Itu. Jadi kunci orang pandai itu sebenarnya sing akeh takon. Sing akeh takon dengan masalah yang berbeda. Kalau akeh takon dengan masalah yang sama, ya saya pikir kon goblok, gak pinter-pinter gitu. Gitu. Jadi setiap masalah dalam pekerjaan itu harus ada revisinya, kayak santri-santri ini sebenarnya lebih baik daripada saya katakan seperti itu. Kenapa? Saya kenal agama dikala usia saya sudah tua. Makanya kalau kepingin jadi orang kaya atau sukses saja nih, wis manut yai, apa yang disuruh jalankan pasti sampai enak. Walaupun hidup kadang cukup, tapi nikmat batinnya turah-turah. Yang mahal itu nikmat batin. Itu Pak Fatah. Jadi kalau mau jadi orang sukses, pengusaha sukses, sebenarnya sampai sudah mampu, bekal agamanya sudah baik, cuman sampai nggak pernah nanya apapun, gitu aja. Padahal saya pernah ngomong ke jenengan waktu itu, kalau ngelola air nanya aja Pak Fatah. Kalau jenengan nggak nanya ya mungkin ya sama dengan yai ngajarin saya nggak bisa nanya, ya pun ya kan tidak menyampaikan mungkin secara umum gitu aja. Jadi jangan pernah kita merasa pandai, karena sebenarnya tidak ada orang yang pandai. Itu yang saya sampaikan, semoga manfaat bagi jamaah semua, bagi santri-santri semua. Artinya kita duduk di Singapura itu sudah jalan yang benar untuk kita menjadi sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahmatullah. Sebetulnya semua santri itu punya fasilitas sama. Lah khususnya usaha di Singapura nanti sentralnya ke bawah. Ke bawah. Jadi sing kathah niku kan gak gelem matur tapi maitu. Jadi menyakiti.
Nah ini sing jadi masalah. Saya jadi salah dewi, salah dewi. Mulai fasalu ahla dzikri in kuntum la dalam gak ngerti gak belum takon. Ya tidak bisa. Dan jadi semua santri itu punya fasilitas yang sama. Jadi lalai terus ibaratnya buka contoh-contoh. Wah, yo lek coro tentunya yo kalau duit batin gitu. Lek di akhir yo kata di kemuliaan lek dibuka kabeh ceritanya. Ini harus disampaikan secara syariat. Berarti ulo berkali-kali saya jengkel Bapak ta, air ini harus besar. Ya sudah, kalau sampai orang yang cerdas dan pandai pasti tanya-tanya, pasti golek ilmu. Wah, PR ku gini ya PR. Kan berkali-kali kalau sama harus jadi orang besar. Oke. Ya wis dikasih kesempatan di akhir akan jadi orang besar. Kalau itu dikelola dengan benar. Nanti satu saat gitu kenceng kali apa wah. Nanti ketika kenceng, yo ojo bersulo. Memang harus seperti itu. Tidak ada istilah di dunia enak tidak ada kecuali orang yang bersyukur. Nggak ada sih yang dapat santri-santri sing tenggerian itu. Jadi kadang biasanya terlihat santri ku mulai sugih ku ekonomi ini berkembang sing nurut ambil kiai ini berarti calon jadi orang besar. Soalnya rata-rata santri lek mulai sugih ku biasanya wis untuk ngeremen kiai ini, nyepelin kiai ini. Itu yang tumbuh itu umum. Kok mulai berkembang baik itu keilmuane utawa napa niku ekonomi ini kok tawadhu. Nah, ini calon, sakit dicalonakan. Ada uang itu gak terima masa dicalon DPR lalu coba dijalan ya. Jadi sakit dipahami ya. Jadi kalau kita itu napa niku golek akhirate dunyane kato nek golek dunyane tok akhirate mboten ngatur. Banyak orang-orang yang kaya raya nantinya hidupnya di akhir sengsara itu ya banyak sekali, justru itu yang banyak. Mulai selalu nabo, muka-muka santri sing ngaputi selalu gelondong, muka-muka santri sing ngaputi Gusti Allah paring sugih ilmune, sugih cukup dunyane, sugih cukup perjuangane, luhur derajat pangkate. Lek golek dunya dilumpur rodok terus ya mek oleh jeneng ngoten mawon. Apa kemuliaannya? Apa hasil nanti di akhiratnya? Ya tentu sing jenenge sukses itu ya tergantung Allah carane ndelek. Lek Gusti Allah wis suksesmu tak ada di akhirat. Ya sudah. Sing penting istiqomah ini kemauan. Wis kesuksesanmu sing separuh tak ada di dunia, separuh di akhirat itu kan hanya Allah. Ojo nyalano kiai ini, itu hanya Allah. Tak bisa kiai ini ngatur. Sing sakit cuman napa ngemis dukung santri ini kelawan ngemis, belo santri ini kelawan ngemis. Namun ngoten mau semuanya itu hak prerogatif Allah. Dan sakit dipahami nggih. Jadi semuanya itu tergantung taatnya kali aturan. Pun jelas ayat itu mengkhianati, melanggar, melawan aturan Allah, ayat-ayat Allah, yo diazab kali Gusti Allah, cepat azabi syoko Allah. Jangan sampai kita itu mewariskan nabur kesengsaraan dengan anak putu. Misalkan kini perjuangan ya nopo mulane mugi-mugi suki cukup ilmu ini, suki cukup dunia ini kan. Kalau dikawal dengan ilmu pasti tidak jauh dengan Allah. Semakin ditambahi napa niku dunyane makin dekat dengan Allah. Ya ini sing pilihan. Ini yang memang susah pilihan. Nah, semoga santri Singapura itu semuanya dipilih oleh Allah. Semakin luhur derajatnya makin dekat dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sebab lek wis pinter angel didik wong pinter iku angel. Nggih. Luwih gampang didik wong sing bodoh tapi nurut. Nggih. Contohnya ngeten misalnya. Nyupir metik, lek mundur iki R. Terus lek maju iku D. Ngelawan. Kok masih tak gawe apa R kan lampu. R terus di gas banter. Konyol. Loh, enggak terkabehten aturane. Enggak bisa. Lalu misalnya di P kok jaluk melaku mobilnya tidak bisa, masih sama gas sama mati sampai juga gak bisa. Ya tetep diam di tempat wong diparkir. Mulane lek wis ati kita parkir nang Allah saged anteng. Selama mana kita hati kita ini belum parkir ke Allah, ya semboten tenang-tenang. Wadah wong pinter, tapi sedikit sekali orang yang mengerti. Banyak orang yang kaya raya, tapi hatinya tersiksa. Sedikit sekali orang yang kaya menurut Allah. Banyak orang kaya, tapi tidak bahagia. Dapat bahagia diukur kelawan dunia. Artis-artis kan saya pegatan apa ya? Oke. Ngaten sakit dipahami ya. Mugi-mugi ngaos niki diridhoi Allah, mugi-mugi Gusti Allah dadosaken ilmu lan amalan ingkang manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Niki ngobrolaken dawuh Allah nggih. Pilih wonten kuluputan, kalau ada kesalahan semoga dimaafkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Enten leresin muga Gusti Allah paring ridho. Muga-muga semua santri sing ngaputi anak putune dunia akhirat dicukupi kali Allah, dimakmurno kali Gusti Allah, dibahagiano kali Gusti Allah, diparingi ilmu ingkang manfaat barokah. Muga-muga Gusti Allah paring suki cukup ilmu sing cukup dunyane, suki cukup perjuangane, luhur derajat pangkate. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.